Halo Goy, kembali lagi bersama dengan Bang Heru di Portstar, Podcast Radar Tarakan. Nah, kali ini Bang Heru lagi menghadirkan narasumber yang keren lah pokoknya hari ini, mahasiswa. Namun sebelum itu, kita udah di cafe keren banget ini, konsepnya pantai, yaitu Cafe Holiday. Artinya holiday apa? Liburan. Jadi memang konsepnya ini keren banget sih, karena di bawah kita ini udah pasir banget. Iya. Ya kan? Apalagi kayaknya kayak ngerasa kayak di pantai banget gitu. Pantai banget gitu ya. Iya. Jadi udah swab antigen ya. Benar. Hasilnya negatif dan kita bisa buka masker. Ya. Oke guys, jadi kali ini kita di cafe yang bisa membuat kita lebih santai, ya. Bahasanya apa? Self healing. Self healing itu apa? Itu lebih tepatnya untuk kita pengalihan diri dari yang tiap hari kayak ngerasa ada masalah terus ada frustasi. Kita tuh ngehibur diri sendiri lah. Oh, menghibur. Kamu suka self healing gitu juga? Kalau aku lebih tepatnya kalau self healingnya ke pantai, karena di sini juga konsepnya juga ke pantai. Gue rasa di sini bisa self healing juga. Self healing juga ya. Boleh dong langsung perkenalkan namanya dulu. Oke, perkenalkan nama gue Dandiena Saputra. Dandiena Saputra. Dandiena. Iya, Ena. 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 Ena ya, Dandiena Saputra. Iya. Oke. Dandi melihat ini gimana? Ya pertama masuk ya gimana ya, konsepnya kayak benar-benar beda lah dari kafe yang lain kan. Iya. Biasanya biasanya kan kafe cuma tempat kayak buat nongkrong juga. Di sini kayaknya bisa memang benar-benar self healing gitu loh. Self healing banget ya. Iya, karena maksudku nuansanya kan kayak pantai gitu kan. Iya. Dan juga di sini kayak rada agak tenang juga. Tenang gitu. Oke. Jadi bisa lah ya, sebagai anak muda kalau misalnya depresi, stres bisa langsung datang ke sini. Cocok banget ya. Oke. Kamu nongkrongan juga nggak? Sebelumnya bukan. Sebelumnya lebih senang kayak di rumah aja sih. Oh, lebih suka di rumah aja. Di rumah aja. Tapi akhir-akhir ini di mana? Semenjak ada teman, sahabat lebih tepatnya. Sahabat lebih tepatnya kayak ngajak buat keluar, banyak relasi kepada orang-orang yang akhirnya ya bisa keluar. Dan bisa juga gua mikirnya nggak negatif amat kan kalau ketemu orang baru, malah banyak positifnya juga. Jadi bisa keluar sampai sekarang. Oke. Nah, ada hal yang menarik yang aku kenal dari seorang Dandi yang mungkin dari sekian banyak orang yang juga merasakan, tapi mungkin jarang. Apa tuh Bang? Nah, Dandi ini katanya kalau tidur nggak bangun-bangun. Bukan, lebih tepatnya nggak bangun-bangun sih. Kalau tidur bisa dalam jangka waktu yang lama. Tidur dalam jangka waktu yang lama? Iya. Lamanya tuh berapa lama? Berhari-hari biasanya. Berhari-hari? Iya. Tidur, tidak bangun-bangun? Iya, nggak paling lama berapa? 1 minggu 2 hari. 1 minggu 2 hari, 9 hari? Iya. Kok nggak bangun-bangun? Nggak bangun-bangun, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada minum, nggak ada makan. Serius Dan? Iya benar. Ini bisa dikatakan fakta. Maksudnya benar-benar terjadi. Emang fakta sih, karena banyak saksinya juga. Teman-teman yang udah benar-benar close friend aku tuh udah ngebuktiin itu. Tapi mereka nggak pernah dapat yang sampai kasusnya 1 minggu itu. Yang dapat kemarin tuh teman-teman kontrakan kemarin kan, yang dapat kasus itu yang benar-benar aku tidur seminggu itu. 9 hari kamu tidur tidak bangun-bangun, tidak makan, tidak BAB. Nggak ada. Tidur begitu aja. Iya. Berarti biar kayak dibangun pakai air? Diceburin juga kayaknya enggak deh. Pernah juga sih tidur di air. Pernah tidur di air? Pernah. Pada saat ada acara camping itu dari kampus. Oke. Kamu merasa nggak bingung nggak sama dirimu sendiri, kok nggak bangun-bangun kayak gitu? Awalnya sih iya. Awalnya iya, tapi pada saat aku ngomong ke ibu, lebih tepatnya. Ibu ya? Ternyata ibu aku juga kayak gitu, bahkan lebih parah dari aku. Oke. Bisa nggak dibilang ini keturunan? Nggak tahu juga sih. Aku juga nggak bisa ambil kesimpulan kalau ini sebuah penyakit atau enggak. Tapi kayaknya aku tuh ngerasa ya baik-baik aja pada saat bangun. Tapi emang kayak udah seminggu kan. Jadi kadang lupa kayak terakhir habis ngapainnya katanya gitu. Kayak gitu, oke. Kamu menyadari kamu itu beda, maksudnya tidur dalam keadaan normal itu di usia berapa? Dan
Lebih tepatnya pada saat SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu udah mulai tuh? Udah mulai. Pertama awalnya cuma kayak tidur sehari doang, 1 hari 1 malam. Kalau itu kan wajar aja kan, mungkin capek banget kan kalau pada orang normal pada umumnya. Tapi pada saat itu berkelanjutan. Kan aktivitasku juga kemarin kan berat kan. Nah, ngurus OSIS di SMA, terus tuh pergi poli, malamnya main basket lagi kan, pasti capek. Nah, tapi pada saat itu aku juga kaget kok bisa tidur sampai 3 hari 3 malam gitu loh. Itu di situ mulainya. Dari situ mulainya? Iya, 3 hari 3 malam. Terus aku ngomong ke orang tua juga, katanya mereka nggak kaget lah. Karena rupanya yang lebih parah itu ibu aku. Kok kamu ngomongnya kayak gimana? Begitu. Kayak, mah nggak kaget gak pada saat aku tidur 3 hari 3 malam? Santai aja, mungkin aku capek kali, katanya kayak gitu kan. Maksudnya kayak 3 hari 3 malam gitu loh kayak gitu kan. Orang aku juga pernah kayak gitu, gue bilang. Mamamu ngomong begitu? Iya, bilang bahkan aku lebih parah daripada kamu katanya. Memang mamamu pernah sampai berapa? 3 minggu. 3 minggu? Serius? Iya. Jadi itu kalau misalnya di keluarga kalian tuh nggak bangun-bangun, berarti udah tahu ya? Berarti nggak diganggu? Tapi yang herannya aku, saudara aku nggak kayak jangka waktunya nggak kayak aku. Palingan kayak dia kayak dari jam 7 pagi tidur sampai jam 4 sore kayak gitu aja. Kalau yang saudara aku yang 2 ini. Kalau kita nggak bangun-bangun malah udah di ini ya, udah dimarah-marahin, diomel-omelin. Berarti di keluarga kalian kalau misalnya ada yang nggak bangun berarti udah paham ya, dan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya cuma aku sama nyokap aja yang kayak gitu. Baru kami berdua. Kamu bersaudara berapa sih? Ada 3, aku kan anak terakhir. Kamu anak terakhir. Di antara 3 bersaudara itu, yang seperti itu kamu aja? Aku aja. Yang lainnya enggak? Yang lainnya enggak. Cuma aku aja yang jangka waktunya lama, maksudnya bisa berhari-hari, mereka enggak. Jadi kemungkinan memang kamu dan anaknya aktif ya juga ya? Dalam artian seperti tadi basket juga, main basket, dan organisasi juga aktif ya? Iya. Apakah memang faktornya karena kecapean nggak kira-kira? Kadang juga kayak contoh kita lagi ngomong berdua nih kan Bang, sekarang kasusnya nih kan. Kadang tuh tiba-tiba aku kayak kehabisan energi aja kayak gitu, ngerti nggak? Oh, kehabisan energi kayak ini ya? Kayak capek banget tuh, nah padahal kita cuma ngobrol biasa aja. Kalau kayak begini, ngomong kayak begini capek nggak? Kira-kira bisa kan ini lagi belum capek sih, karena kan masih aktif kan ngomongnya. Kayak kemarin tuh yang ada pada saat kita camping, yang udah aku diam-diam kan itu kayak capek banget tuh. Nah. Oh, berarti kamu nggak bisa capek orangnya? Bukan nggak bisa capek juga. Kalau capek ya emang capek sih. Tapi kalau macam istirahatnya memang butuh yang lama. Dari SMA akhirnya kamu udah mulai tuh ya, udah mulai 3 hari nggak bangun. Akhirnya kamu kuliah lah, kuliah keluar. Apakah salah satu karena kamu mengalami hal itu, akhirnya orang tua kamu bisa jadi nggak mengizinkan kamu kuliah keluar karena takutnya kamu tiba-tiba nggak bangun di sana? Iya, faktornya itu sih juga salah satunya. Dan juga memang mereka taunya kalau aku ini kan orangnya kan manja. Nah, manja karena juga mungkin mereka mikirnya kayak nggak ada yang bisa ngontrol aku tuh di sana. Oh, bisa jadi juga ya? Iya, nggak bisa ada yang ngontrol aku di sana karena aku kan kayak different banget tuh Bang. Kayak pada saat aku di luar sama teman-temanku, aku hidup sendiri, sama aku di keluarga aku beda. Oh, beda. Gitu Kalau aku ya kalau aku sebagai dandian di rumah, aku tuh kayak orangnya lebih childish, yang suka ngelucu-ngelucu gitu kan. Terus tuh yang suka kayak banget kayak apa-apa kayak ke mama, apa-apa kayak ke mama. Kalau di luar kan aku nggak kayak gitu. Nggak kayak begitu, beda ya? Iya, beda. Nah, kalau Dandi pernah nggak sih sampai berontak atau marah ke orang tua nggak diizinkan keluar? Pernah lah, tapi ujungnya disuruh keluar juga. Tapi lucunya gini loh Bang, aku jalan jam 8 malam, jalan sama teman-teman, 15 menit kemudian disuruh pulang. Berubah pikiran? Enggak, emang aku izinin jalan lah. Tapi nanti kalau aku suruh pulang ya, katanya kayak gitu. Oh, jadi ngikut ya? Iya, terus tuh kayak jam 8 jalan sampai di situ tuh kayak jam 8.11 kan, 15 kemudian ditelepon disuruh pulang. Jadi aku nelpon, aku belum pesan apa-apa. Aku belum masalah apa-apa, aku baru duduk beberapa menit yang lalu kayak gitu kan. Enggak usah lah pesan. Enggak usah lah nongkrong. Pesan langsung gitu, nanti bawa pulang, bawa temanmu ke rumah. Dan aku bukan tipikal orang yang bawa teman ke rumah gitu loh, Bang. Oke. Kayak gitu. Jadi kamu nggak merasa kayak risih nggak sih? Aduh, aku nih kenapa? Akhirnya pernah nggak sih kamu sampai mencari tahu, mungkin ke dokter atau kemana gitu? Aku nih kenapa kok tidur lama banget gitu nah? Oh ya, ini juga buat teman-teman yang belum tahu ya gini kan. Kalau aku kan punya mah kan, Bang. Oh, punya mah. Iya. Dan jadi kemarin tuh kayak ke rumah sakit tuh aku sempat ditanya kayak pengalihan pada saat aku sakit atau enggak aku stres, aku memang tidur.
dan juga katanya mau dilihat pola pikir aku tuh gimana. Oke. Yang pertama satu, kenapa aku bisa banyak tidur gara-gara pola pikirku tuh aku selalu stres tuh. Nah, stres maksudku yang mikir hal itu yang kayak belum terjadi atau kayak macam terus tuh banyak itu kayak dikasih beban kayak banyak gitu yang satu kali langsung hari ini juga aku langsung stres. Langsung kepikiran gitu, kayak numpuk gitu ya. Iya, dan itu juga mempengaruhi aku. Jadinya lari ke ma gitu. Iya. Jadi kadang-kadang tuh pada saat kayak contoh aku ada masalah nih di kampus. Terus tuh pulang aku lagi main poli nggak bagus nih mainnya. Terus malam juga kayak pulang nggak disambut dengan baik tuh sama kayak di rumah kayak kok pulang baru jam segini. Nah, itu yang faktor bikin aku stres banget yang bisa bahkan tidur berhari-hari. Oke. Kayak gitu. Apakah bisa dibilang kamu nih tidurnya lama karena pikiran tadi jadinya apa? Karena stres itu? Mungkin itu, karena dokter ngomongnya kayak gitu. Kayak gitu? Iya. Berarti kamu udah pernah ke dokter ya? Udah pernah. Ke dokter kamu apa? Stres? Lebih tepatnya bukan stres berat, Bang. Bukan stres berat ya? Iya. Berarti ini salah satu faktor yang membuat kamu kenapa tidur gitu ya? Iya. Oke. Mungkin ada juga beberapa kasus memang orang yang kayak aku dia bukan stres, jadi cuma pengen tidur aja. Kayak ibu aku kan dia cuma pengen tidur aja tuh nah bang. Kayak capek seharian kayak namanya juga ibu rumah tangga kan capek ngurusin rumah. Terus tuh jualan juga online shop kayak gitu kan. Oh online shop ya. Iya. Jadi kayak ibu aku ya udah tidur aja gitu loh daripada kayak capek mikirin apa gitu kan, jadi mending tidur aja katanya. Tapi kan kalau kayak kita ini kan kayak abang ini kan maksudnya orang normal ya tidur ya. Kalau kita tidur lebih dari 1 hari itu kan kadang kalau bangun kayak pusing kepala gitu nggak kan? Kayak badannya sakit semua gitu nah. Nah kamu nih kan sampai 9 hari. Iya benar. Nggak makan, nggak BAB, nggak bangun gitu kan? Kamu nggak merasa apa ya maksudnya ya? Itu kan apa ya maksudnya beda gitu nah maksudku 9 hari. Jadi pas kamu bangun, oke, aku belum nanya. Kamu kejadian itu di mana? Yang 9 hari itu? Di kontrakan Kampung 6. Di kontrakan. Udah diterakan berarti? Iya, diterakan. Itu kan habis camping apa? LDK di kampus, di fakultas lebih tepatnya. Nah, habis itu kan 3 hari 2 malam. Dan aku juga tuh Bang kayak gini loh. Ini kan acara aku nggak bisa tidur tuh nah. Iya. Nggak bisa tidur. Jadi aku 3 hari 2 malam nggak tidur. Nggak tidur juga? Iya nggak bisa, nggak ada. Maksudku bukannya kayak nggak mau tidur tapi kayak udah dipaksain tidur buat senyaman mungkin nggak bisa. Nggak bisa juga. Ngerasa kayak tempatnya tuh asing tuh nah. Namanya juga alam kan. Oke. Nah, dan juga pulang dari situ kayak aku nge-push tugas dulu nih sebelum aku tahu kalau bakal aku tidur lama. Jadi aku nge-push tugas. Oh jadi kok udah bisa tahu sendiri kau ini akan tidur lama apa enggak? Udah tahu? Kayak ibaratkan gini, aku begadang 1 hari 1 malam, aku besoknya bakal balas dendam. Kayak gitu. Seperti itu ya, oke. Nah, ini kan yang kamu alami tentunya bisa mengagetkan teman-temanmu kan. Apalagi kamu kan kuliah di Tarakan. Yeah. Ini kuliah loh. Kalau kamu nggak bangun 9 hari kan bisa mempengaruhi nilai kuliah. Ada hal unik nggak yang pernah terjadi? Bersyukurnya aku masuk teknik ya itu tugas kayak aku kan emang udah ngomong kan kayak aku bakal nge-push tugas ini yang bakal deadline dalam waktu dekat. Nah jadi kayak selama aku kuliah itu mereka absen karena aku terus tuh ngajarin tugas aku kalau pada saat aku tidur itu. Oke, berarti kamu udah ngomong langsung berarti ya? Mereka udah tahu ya? Semenjak kejadian nggak ngomong langsung sih, tapi mereka tahu kayak ini anak ini tidur lama karena yang mereka dapat pola tuh yang cuma kayak 1 hari. 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam kayak gitu. Artinya kalau Dandi nggak kuliah, nggak ada di kampus, berarti udah tahu nih jawabannya pasti tidur. Iya tahu pasti. Tapi bagaimana mereka awalnya dulu tuh gimana? Kaget lah bang pasti. Apalagi mereka pas kenanya ini, maksudnya mereka paling shock pada saat yang memang aku tidur 9 hari itu loh. Iya. Nah baru aku tipe kalau orang tidur kalau udah kayak macam udah tidur banget kan, yang terlelap banget tuh satu posisi aja sampai bangun. Kalau macam kayak cuma 3 malam kayak dengan posisi yang sama tidur sampai bangun, itu masih enak-enak aja lah badan. Tapi ini kok yang pada saat 9 hari kayak badan sebelah kanan tuh kebas semua. Oke. Kayak gitu. Bahkan aku nggak tahu kalau mereka tuh bawa aku ke rumah sakit, aku nggak tahu. Hah? Jadi waktu kamu awal-awal ini mereka belum tahu kamu misalnya tidur di kosan. Jadi mereka datang ke kosanmu.
Datang. Nah, lucunya juga tuh bukan kos sih bang, kontrakan sebelum pindah ke kos ini kan. Mereka ngumpul di kontrakan semua, teman-teman yang lokal yang cowok kan. Semua ngumpul? Iya. Itu ngapain? Ya biasalah, namanya juga kami nih kayak cerita, main domeng kayak gitu kan. Pada kayak gitu. Kalau aku anaknya anak kamar kan, jadi aku di kamar aja. Oke. Dan aku juga nggak pernah, kalau macam pengen tidur tuh aku kunci pintu kan. Jadi pada saat aku tidur 9 hari itu didobrak. Ada yang lewat plafon, ada yang lewat jendela, ada yang sampai kayak ngerusak gagang pintu aku kayak gitu. Nggak tahu karena mereka belum tahu ya. Belum tahu. Kan pertama 1 hari aja kayak diketok-ketok kayak masih tidur dia nih. Pas kayak 3 hari 3 malam tuh mereka udah panik katanya. Ini aku juga diceritain nih sama kosan yang pemilik kosan juga ikut. Enggak, dia nggak tahu. 3 hari 3 malam tuh mereka udah mulai panik. Aku diceritain sama temanku ini yang bawa aku ke rumah sakit. Nah, pada saat udah kayak masuk ke hari ke-7, mereka udah nggak enak nih. Ini anak nggak mati ke dalam kamar katanya. Oh, jadi gitu. 3 hari udah mulai nih. Iya, udah mulai was-was. Berarti menunggu lagi. Iya, kan maksud tuh kayak penghuni kontrakan juga kan ada. Mereka tuh kayak mungkin mikir kayak tengah malam nih anak bangun juga kayak gitu. Akhirnya di hari ke-7 itu semua teman-temanmu datang semua pokoknya. Sampai mendobrak pintu. Ada yang lewat plafon, ada yang sampai mecahin kaca jendela. Iya, ada semua. Jadi mereka bawa kamu ke rumah sakit? Iya. Dalam keadaan posisi tidur tuh? Iya. Kamu nggak bangun-bangun juga? Nggak bangun. Katanya benar sampai bawa ambulan? Sampai manggil ambulan? Iya, sampai bawa ambulan. Jadi heboh lah di sekitar itu, teman-teman kontrakan tuh? Iya, heboh lah. Tetangga juga sampai kaget juga. Kenapa dikirain kayak ada yang benar-benar kayak siup atau gitu. Kalau aku cuma tidur aja. Tapi emang basic aku tuh kering tuh bang, ngerti nggak? Mengurus lah lebih tepatnya. Kurus. Aneh juga ya. Nah, jadi kamu pas di rumah sakit tuh udah diperiksa dokter nggak? Belum sempat? Cuma diinfus aja dulu katanya. Oh, diinfus? Itu pun belum bangun? Belum bangun. Jadi kamu bangunnya itu gimana bisa? Pas bangunnya udah pengen bangun, nggak tahu ya kita bangun tidur emang kayak gimana sih bang? Jadi ya bangun tidur aja. Oke, jadi pas bangun itu gimana? Ya bangun nggak bangun aja. Pas bangun kaget gue di rumah sakit ini. Kok di rumah sakit gitu loh kayak. Aku kan terakhir kayaknya di kos deh kayak gitu kan, di kontrakan. Terus bangun. Nah pas udah bangun kayak teman-teman bilang, panggil dokternya cepet, kayak udah bangun kan dia. Oh, teman-teman nunggu situ juga ya? Ganti-gantian kayak sip-sipan gitulah bang. Luar biasa kalau punya teman sahabat ya. Berarti memang benar ya. Kita kalau punya teman tuh cari benar-benar yang tulus. Benar dan ya. Contoh itu bisa dilihat dari atas apa yang menimpa. Dan di ini sahabat tuh benar-benar ada. Benar. Gitu ya. Itu lebih tepatnya cari teman yang bisa nerima lah segala apapun kelebihan kekurangan, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi itu salah satu pengalaman unik ya. Sampai dibawa ke rumah sakit, dibawa pakai ambulan ya. Iya. Udah luar biasa. Jadi pembicaraan lah kamu di kampus? Lebih tepatnya ke fakultas sendiri iya. Jadi pembicaraan. Jadi satu fakultas sudah tahu. Sampai dijulukin kayak putra tidur gitu loh. Putra tidur. Dosen pun juga udah tahu. Kalau dosen lebih tepatnya, bang, kalau aku berusaha ngantuk tuh nah. Kan biasa kan kayak gini kan dari kampus kan, namanya juga kita teknik kan banyak tugas. Jadi kadang kayak hari ini kuliah, ada deadline-nya, besok dikumpul nih. Jadi aku nggak otomatis kan nggak tidur kan. Baru ke kampus jam 8. Ini pada saat belum pandemi ya. Iya. Masih covid, belum covid maksudnya. Jadi aku tuh nggak mau kayak gini lah di kampus kayak sambil ngebopong kepala pakai tangan kan kayak gitu. Ditanya lah. Dan dia ngantuk kah? Dia. Enggak pak, kayak cuci muka dulu lah. Jadi disuruh cuci muka. Jadi pas cuci muka malah tambah ngantuk bang. Terus dia bilang kayak gini, masih ngantuk? Iya pak, kayak gitu. Ditahan lah dulu ya. Jadi itu bayangin nih bang, itu 3 SKS berarti 3 jam kan kuliahnya. Dipangkas gara-gara aku. Dipangkas. Itu baru berjalan 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Aku ingat banget tuh. Karena udah kayak astaga, aku ngeliatin waktu kayak masih lama lagi kayak gitu kan. Baru aku ngantuk berat kayak gitu. Ya udah, kita kuliah sampai sini aja, nggak ada tugas. Kasian, ada orang ngantuk nggak lama nggak bangun lagi dia tidur. Jadi aku kaget kok dosen sampai tahu gitu loh kan. Ternyata yang sampein ke dosen-dosen itu senior aku. Jadi kayak dosen udah ngerti juga. Kayak itu. Tapi kamu dengan keadaan seperti ini dan nggak maaf aja ya, nggak sampai ada pembicaraan yang menyudutkan kamu kan? Kalau aku nggak peduli sih bang. Oh nggak,
Kamu bukan tipe orang yang peduli gitu? Nggak peduli sih aku kayak gitu. Aku juga orangnya transparan kok. Aku kalau macam aku cerita ke orang baru juga masalah aku tentang ini ataupun yang lain-lain, nggak peduli. Tapi setidaknya maksudku, aku tuh cuma tujuan kayak biar kamu tuh paham tenang ada orang yang kayak aku, bukan cuma aku aja di dunia ini, ada yang lain lagi. Jadi kayak itu terserah kamu mau menerima atau enggak, tapi setidaknya emang ada orang yang kayak aku kayak gitu. Oke. Kamu sempat searching di Google nggak sih? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Aku tuh ngerasa diri aku tuh normal-normal aja. Normal aja ya? Iya, normal. Tapi orang lain yang melihat jadi nggak normal gitu ya? Iya sih. Tapi kamu pengen sembuh dan? Aku nggak pengen sebuah penyakit bang. Oke. Karena orang tua aku juga se-ekstrim itu kok baik-baik aja kok sampai sekarang. Oke. Tapi Dan kamu berarti menerima aja gitu ya? Iya, karena ini diri aku kan nerima aja. Oke, kayak gitu. Nah, kamu pernah nggak sih? Jadi kan kamu suka tidur lama. Pernah nggak sih mungkin saat jalan atau lagi kemana liburan tiba-tiba ketidur? Kalau liburan pernah? Nggak bangun-bangun. Liburan pernah? Ke Derawan. Wah. Itu kamu tidur? Nggak tidur lah. Kayak di perjalanan capek. Duduk kan berapa jam sih kalau ke Derawan bang? Nah jadi 3-4 jam kali ya? 3-4 jam kali? Iya baru itu kan panas banget. Terus tuh selama kan liburannya seminggu. Aku udah nikmatin tuh. Gak nikmatin, jadi aku tidur 4 hari 4 malam. Jadi aku tanya, kalian seru banget sih kayak 4 hari 4 malam. Siapa suruh tidur katanya teman-temanku. Ini yang benar-benar sahabat aku nih. Oh sahabat, berarti memang udah mengerti ya? Iya udah tahu. Susah banget kok aku ngalamin tuh kayak bakal ini ya kayaknya bakal ketinggalan informasi jadi kayak begitu. Oke, dan kamu kan akan kedepannya ini kan pasti tentunya akan menikah, akan bekerja deh dulu, bekerja. Kamu sempat mikir nggak sih, aduh kira akan kerjanya gimana ya? Sempat mikir sih bang, sempat mikir kayak apalagi kalau kerja di perusahaan kan, nah iya yang itu sesuai dengan basic aku yang di kuliah kayak harus banyak begadang, harus banyak kerja di lapangan, dan sedangkan aku kalau kayak gitu pasti bakal capek dan bakal banyak lebih tidurnya. Aku ada 2 plan buat untuk itu. Yang pertama, aku nggak bakal kerja di bagian itu, tapi bahkan di bagian lain yang bakal aku kelola sendiri. Maksudku kayak usaha sendiri. Buka usaha. Iya, bagus juga sih dan karena kamu memang tipe orangnya suka yang buka usaha gitu ya, maksudnya punya usaha sendiri gitu ya. Dan orang tua mensupport ya. Ya, orang tua support karena mereka tahu kalau yang sekarang yang dominan tuh orang yang berusaha, yang ada usaha. Kalau yang kedua bang, karena aku juga kayak udah ngerti nih, aku nih kayak gini orangnya, dan juga bakal tahu bagaimana harus ngadepinnya, dan juga apa aja yang sebelum kejadian akan tidur tuh aku udah tahu. Oh udah tahu ya. Iya. Beda kalau sama nyokap. Kalau nyokap tuh ya santai aja lah, flow. Ya. Oke. Aku pengen tahu apa sih sebenarnya cita-cita atau mimpi seorang Dandi ini apa sih cita-citanya? Kalau cita-cita sih aku belum tahu ya bang. Tapi kalau goals hidup ada. Apa? Kalau goals hidup ya pengen nyenengin keluarga lah. Nge-treat baik-baik sama orang yang pernah baik sama aku. Walaupun orang jahat pernah aku bakal nge-treat baik-baik semua pokoknya. Aku bakal ngasih positif semua ke orang-orang. Oke. Berarti kamu juga enggak banyak mencari tahu ke orang tuamu ya. Kamu nih kenapa, dan ibumu juga kenapa dari kalau keturunan ibumu ada begitu enggak juga? Keturunan ibuku kan maksudnya bukan keturunan. Iya, saudaranya. Dari mereka bertujuh bersaudara, ibuku anak kedua sama anak terakhir. Oh iya, kemungkinan itu ya. Iya. Dan juga berarti ibumu udah terkenal juga di Nunukan kalau tidur itu? Enggak sih. Enggak juga ya. Karena ibuku orangnya defensif banget. Tapi syukurnya dan ini orangnya kuat juga ya, maksudnya menerima gitu ya, menerima dengan keadaan yang mungkin ya udah dari takdir Allah kali ya. kadang tuh sometimes bang kayak gini, kayak kenapa sih aku kayak gini gitu loh. Aku kok different from another people kayak gitu ya. Tapi ya kadang suka ngeluh. Untungnya yang jadi support system paling kuat aku tuh sahabat. Berarti memang sahabat yang paling penting dalam kehidupan juga ya, apalagi seorang Dandi seperti itu. Kalau macam memang kayak benar, sebenarnya itu ada 3 bang. Apa? Support system yang paling kuat buat bikin kita tuh ngerasa kita tuh harus survive. Yang pertama itu keluarga. Itu yang paling utama sih. Utama, yang kedua sahabat, dan ketiga diri sendiri.
Tapi kalau aku bukan tipe kalian bisa nge-survive dan juga bisa menjadi support system untuk di sini, aku nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Karena aku nih sudah katakan dari awal kan aku orangnya manja. Manja ya. Nah jadi kayak aku tuh butuh orang lain buat jadi support system, dan alhamdulillah sahabat aku tuh jadi support system yang bagus, walaupun mereka keras ya dan juga tegas. Oke.